Baru saja menghirup udara bebas dari hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami rangkum selengkapnya dalam kilas hukum berikut ini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prastio mengatakan, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap pada hari Minggu kemarin atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nur Hadi yang baru menghirup udara bebas setelah menjalani vonis 6 tahun penjara terkait kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung diringkus di depan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Oleh tim penyidik KPK, Nur Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU kemudian kembali dijebloskan ke dalam Lapas Sukamiskin. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution angkat bicara terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat dan anak buahnya Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Kendati menyayangkan, namun Bobi menghargai langkah KPK dan siap dipanggil terkait proses hukum menyusul penetapan tersangka Topan. Ya, namanya proses hukum itu kan bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya KPK menetapkan 5 dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Salah seorang tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Topan Ginting disebut-sebut sebagai orang dekat Bobi Nasution yang karirnya melejit dalam 4 tahun terakhir. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor, mantan Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong hadir sebagai saksi mahkota untuk terdakwa ex-direktur pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Tom Lembong menceritakan ia menerima perintah langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk meredam gejolak harga. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di Istana, biasanya. Berkenaan juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya, yaitu Menko Perekonomian. Dalam kasus ini, Tom Lembong juga sebagai terdakwa karena diduga ikut terlibat korupsi impor gula yang merugikan negara mencapai 578 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan.